Kalau memang kita itu ada kesibukan dunia ketika Ramadan ya seperti mencari nafkah, bekerja, dan aktivitas sosial yang lain, ya nggak perlu kita itu untuk mengcancel itu semua demi ibadah, enggak, demi baca Quran, enggak. Tetap itu kan ibadah juga. Bekerja, nyari uang, menafkahi diri sendiri itu kan ibadah. Biar kita itu enggak tergantung sama orang lain. Plus agar kita biar bisa bayar zakat, bisa sedekah itu kan berarti kan mencari ibadahnya kesibukan kita, menghabiskan waktu kita untuk nyari duit, untuk kerja itu kan ibadah semua. Maka itu sudah cocok di Ramadan udah betul itu. Kita tetap masuk kerja gitu. Itu bukan sesuatu yang salah ketika Ramadan. Yang penting di sela-selanya, selama kita itu menemukan titik kosong di mana kita itu nggak kerja, terus nggak ngelakuin apapun yang bisa berguna secara akhirat, ya nggak dapat pahala dan nggak apa namanya nggak dapat pahala dan nggak mendapatkan benefit dunia. Maka gunakan waktu itu untuk langsung membaca Al-Quran. Langsung, nggak usah pakai apa namanya, nggak usah mikir apapun. Ini itu nggak usah, langsung hantam, langsung buka Quran dibaca. Biasakan seperti itu, nanti akan terbiasa. Jadi kayak Quran itu kayak melambai-lambai gitu, ayo baca gitu. Kalau nggak dibaca itu jadi kayak gitu. Jadi biasakan jangan buang waktu di hal yang nggak berguna. Pastikan kalau nggak untuk ibadah, ya untuk ilmu. Dua itu aja. Ya nyari duit kan ibadah juga. Tapi kan ada saatnya itu kita kosong. Misalnya pas pulang dari kerja, kita naik motor, digunakan untuk zikir, ya kan? Sampai rumah gitu kan, santai dulu lah, capek habis kerja gitu kan, sebelum mandi baca Quran. Kan bisa duduk-duduk sambil baca Quran. Kenapa duduk-duduk sambil scrolling itu dianggap istirahat, tapi duduk-duduk sambil baca Quran nggak dianggap istirahat. Bahkan dua-duanya sama-sama bikin otak kita mikir ya kan, bikin mulut kita apa namanya berpikir, bikin otak kita berpikir. Tapi kan dua disebut istirahat juga. Makanya kalau kita udah membiasakan di setiap sela dari kesibukan kita itu dengan Quran, maka insya Allah kita akan terbiasa dengan itu, ya kan? Wallahu a'lam. Hmm. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz izin bertanya, zaman sekarang kan kejadian menggibah ketika puasa itu banyak, tapi kenapa tidak ditampakkan dampaknya secara zahir seperti di zaman Rasulullah tadi ya Ustaz? Contoh muntah darah, nanah, dan daging busuk tadi, seperti wanita yang disebutkan di hadis. Nah, tapi kalau zaman sekarang tuh seorang yang menggibah ketika puasa itu sepertinya sehat-sehat aja gitu, Ustaz. Kenapa Ustaz? Ya di zaman Rasul, Rasul itu langsung tahu kalau di dalam perutnya itu ada daging busuk. Makanya disuruh muntah. Problemnya kita yang gibah itu kan kita nggak tahu isi perut kita. Jangan-jangan beneran ada daging busuk terus masuk di apa namanya dicerna sama lambung kita terus akhirnya merusak badan kita yang mengakibatkan umur kita itu cepat berkurang, cepat sakit-sakitan. Dan kan kita nggak tahu kalau isinya beneran ada darah tuh. Tapi kan Rasul kan tahu kan ada wahyu. Sehingga itu justru menampakkannya itu bentuk rahmat beliau karena beliau tahu di perutnya itu penuh daging busuk, muntahin aja, jangan dicerna. Nah kalau kita nggak tahu, mana tahu kita di dalam perut kita itu ada daging busuk gara-gara kita apa namanya kita gibah setiap hari gitu. Itu salah satu mungkin hikmah yang pertama. Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad itu dibedakan dengan umat-umat sebelumnya dari segi mengakhirkan azab. Jadi kenapa kok kalau Nabi Lut gitu kan itu apa namanya membangkang langsung di balik tanahnya, kemudian ini apa langsung diazab, ini langsung apa di hujan batu ya kan, tapi kenapa kok kita maksiat sebanyak apapun kok nggak diazab gitu. Itu adalah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi azab kita itu dipending. Allah itu berharap kita itu mau taubat. Bedanya orang zaman dulu,
Kalau bermaksiat, belum sempat tobat udah diadab dulu sama Allah, udah dihujani batu dulu pakai apa naik hujan apa api ya kan. Tapi kita karena Allah itu sayang sama umatnya Rasulullah, azabnya itu nantilah di akhirat aja. Di dunia kalian nggak diazab memang. Gunanya apa? Biar cepat taubat gitu, segera taubat gitu. Ada waktu untuk taubat, cepat taubat gitu. Makanya itu yang membedakan kita. Kenapa kok kita itu apa namanya sering maksiat tapi kok nggak diadab-adab ya? Ya karena itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, umat terakhir dari agamanya Allah ya. Allah taala alam. Oh. Pertanyaan selanjutnya, ketika wanita hamil dan menyusui itu sedang puasa, rasanya sangat berat puasanya ya Ustadz. Setelah buka puasa rasanya jadi KO dan tepar sampai sahur lagi. Bahkan kadang terlewat sholat terawihnya. KO dan teparnya itu apa karena kebanyakan dosanya ya Ustadz sampai sering melewatkan malam-malam Ramadan. Ya. Itu lebih seperti kebiasaan aja. Kalau kebiasaan kita pas lenggang, pas senggang aja kita sering nggak menggunakannya untuk ibadah, maka di saat kita susah itu udah pasti lebih susah lagi. Dan kita di saat enjoy aja nggak mau mempergunakan waktunya untuk ibadah, apalagi di saat kita itu susah, pasti kita akan lebih jauh lagi dari ibadah. Maka solusinya biasakan kita itu kalau ibadah jangan pas butuh saja, tapi pas nggak butuh pun kita harus maksain diri untuk ibadah. Pas kita senggang, pas kita santui, pas kita itu nyaman, nggak ada problem, gunakan untuk susah-susah ibadah. Maka kalau kita bisa seperti itu, di saat misalnya hamil, yang itu masa-masa susah, di saat menyusui, di saat ngomong anak yang masih kecil, yang susah semua, itu kayak ya udah tinggal ngelanjutin aja ibadahnya yang ada. Jadi nggak mulai dari awal gitu, nggak mulai dari awal. Jadi belum tentu ya karena dosa, tapi lebih banyak yang buang waktu yang ada di saat kita itu sehat, longgar, senang dan lain sebagainya gitu. Ya solusinya karena udah udah hamil dan menyusui baru sadar, ya dipaksa. Jangan sampai dijadikan hamil dan menyusui itu alasan untuk tidak memperbanyak apa ibadah atau memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu ujung-ujungnya kalau hamil juga akan membuat janin itu semakin karena dibuat baca Quran, dibuat taraweh, ya kan, dibuat qiyamul lail. Jadi janinnya itu otomatis akan memprogram diri, oh nanti pas lahir aku juga harus kayak ibuku gitu. Jadi nggak ada salahnya juga. Begitu juga ketika menyusui juga kan kita juga dilihat anak kan seperti yang kita bilang ya kan, bayi itu walaupun dia itu nggak bisa ngomong, kerjaannya cuma rebahan 24 jam, dia itu sebenarnya lagi merekam apa yang terjadi di sekitarnya. Ibunya itu ngapain sih pas Ramadan gitu kan. Oh, ibunya rebahan. Ya udah berarti pas Ramadan nanti pas gede aku ya rebahan gitu. Walaupun nggak terucap. Itu udah ulama udah bilang kayak gitu. Bayi itu walaupun nggak bisa ngomong, walaupun rebahan, dia itu sebenarnya merekam kejadian yang ada di sekitarnya. Dan nanti dampaknya ketika gede. Mungkin kesalahan kenapa kok anak kita pas Ramadan nggak mau ibadah ya mungkin pas pas bayi ibunya juga sama aja. Jadi nggak usah protes ya. Anda dulu juga ngajarin kayak gitu pas bayi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada salahnya. Diusahakan aja semampunya. Gitu. Wallahu a'lam. Hmm. Terima kasih Ustadz. Kemudian lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan kepada anak usia 5 plus tahun ya dan 8 tahun atas fadilah puasa terhadap dirinya, di mana anak-anak tersebut belum wajib atas puasanya. Bagaimana jika ada orang ini selanjutnya Ustaz. Langsung dua ya Ustaz ya. Karena satu anak. Sama yang satunya yaitu bagaimana jika ada orang-orang yang tidak bisa berpuasa karena pekerjaan yang berat saat bulan puasa, contoh seperti kuli bangunan dan bertahun-tahun tidak puasa.
Kalau anak itu pendekatannya biasanya ya pendekatan orang sekitar. Ya, puasa, ibu puasa. Masa kamu nggak puasa sendiri? Ya, gitu. Pendekatannya pendekatan yang rasional aja. Cari alasan-alasan rasional yang anak itu nggak usah dibilangin surga neraka. Anak kecil itu nggak paham juga. Diingetin aja ya. Kamu kalau nggak ikut puasa, nggak ada makanan loh nanti. Ibu puasa, ayah puasa, gitu kan. Jadi gitu. Nanti ujungnya, udah aku puasa gitu. Nanti dikasih embel-embel. Nanti kalau bisa puasa tak kasih ini. Nanti pas buka mau minta apa. Nanti gitu. Jadi anak itu ya motivasinya ya kayak gitu aja. Sesuatu yang rasional aja. Belum cocok untuk dikasih tahu ini masuk neraka, ini dapat pahala, ini dapat ampunan. Itu mikirnya dalam nanti. Bingung malah. Ya pendekatannya pendekatan rasional lebih seperti itu ya. Terus selama dia itu belum balik, ya tugas kita itu cuma membiasakan mereka aja semampu mereka. Jadi nggak perlu sampai dibully puasanya tiba-tiba. Tapi kalau dia berhasil diberikan hadiah. Itu udah anak kecil itu suka sama sesuatu yang sifatnya hadiah dan sebagainya mainan. Itu udah wajar. Tapi kalau udah balik ya harus dimarahi. Baru kita obrolin neraka sama surga sama dia ketika udah balik. Kalau tetap nggak mau puasa sampai maghrib gitu. Terus mereka memang nggak wajib puasa, tapi kita diwajibkan sama Allah untuk membuat mereka terbiasa berpuasa. Alias kalau dia nggak terbiasa berpuasa, yang dosa itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Jadi memang sebelum balik umur segitu, itu mereka nggak puasa pun nggak dosa. Yang dosa itu kita karena nggak nyuruh mereka belajar puasa. Maka hati-hati, jangan mentang-mentang, oh anak kan belum belum apa belum wajib puasa. Ya udah, aku nggak nyuruh puasa karena belum wajib. Ya memang dia nggak dapat dosa kalau nggak puasa, tapi Anda yang dapat dosa karena nggak nyuruh anak untuk membiasakan diri berpuasa. Begitu juga sholat juga sama. Begitu juga menutup aurat juga sama. Sama, konsepnya sama semua. Kemudian bagaimana itu kalau pekerjaan ya? Pekerjaan kalau dia itu berat, ya kan? Ada pekerjaan itu yang modelnya sepanjang tahun dia nggak bekerja berat. Jadi memang sepanjang tahun dia itu pasti bekerja berat. Nggak ada liburnya. Satu hari pun nggak ada. Maka pas Ramadan pun nggak boleh nggak puasa. Ya karena percuma dia misalnya nggak puasa Ramadan. Dengan alasan kerjaannya berat. Lah, dia pas ngoper puasanya ke hari yang lain di luar Ramadan, itu juga pekerjaannya berat. Maka kalau orang pekerjaannya itu sepanjang tahun berat, maka nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan pekerjaannya berat, karena dia memang pekerjaan berat tiap hari. Tapi kalau dia pekerjaannya nggak selalu berat, kadang berat, kadang ringan, dan kebetulan yang berat itu kena Ramadan. Misalnya dapat proyek, dan proyek ini nggak datang terus, kadangnya kadang-kadang, dan kodarullah kadang harus selesai pas Ramadan. Dan itu kerjanya berat banget. Maka ini ya sebagian ulama bolehlah untuk nggak puasa. Kalau memang puasa itu malah membuat dia mendolimi pekerjaannya. Kan nanti dolim jadinya. Maka nggak apa-apa nggak puasa diganti di hari yang lain di mana dia itu senggang nggak waktu maksudnya pekerjaannya itu nggak terlalu berat dikodok di hari itu. Jadi itu ya bedanya. Apakah dia itu berat terus sepanjang tahun atau beratnya itu musiman dan kebetulan kena Ramadan, cara menyikapinya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, apa Nusa tadi terputus karena jaringannya kurang baik. Eh, eh, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang masuk di Zoom. Mau pemahaman tentang hadis doif lagi nggak Ustaz? Gitu.
Jadi hadis doif itu bukan berarti kita nggak boleh mengamalkannya, ya kan? Karena kita harus membedakan antara meyakini itu adalah hadis Rasulullah alias itu adalah ucapan yang diucapkan Rasulullah dan mengamalkan isi dari hadis doif itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menemukan hadis doif dan semua ulama itu mengamalkan isinya, ya kan, dan isinya itu nggak ada yang melanggar syariat, maka kita nggak apa-apa mengerjakan hadis doif itu. Tapi walaupun kita mengamalkannya, kita meyakini bahwasanya hadis itu nggak beneran diucapkan oleh Rasulullah. Itu mungkin nggak diucapkan, mungkin diucapkan. Gitu. Jadi kita nggak meyakini itu beneran ucapan Rasulullah. Cuman isinya kan nggak melanggar syariat. Jadi kita amalkan juga nggak apa-apa. Kita pelajari pun nggak apa-apa. Apalagi kalau ulama banyak yang mengamalkannya. Beda urusan sama hadis sahih. Hadis sahih itu kan selain kita harus mengamalkannya, kita juga harus meyakini itu beneran ketika Rasulullah itu ucapkan lafadz itu di saat itu. Dulu itu Rasulullah mengucapkan lafadz itu kata per kata. Kita harus meyakini karena hadisnya sahih. Jadi selain harus mengamalkan, kita harus meyakini kebenaran hadisnya beneran terjadi di zaman itu, zaman Rasulullah. Dengan kata itu, dengan susunan kata kalimat itu, dan sebagainya. Jadi gitu bedanya. Bedanya kalau hadis do'if sama hadis sahih gitu. Karena ada memang hadis do'if ada yang nggak diamalkan. Banyak juga. Tapi kita nggak bisa mungkiri ada dan banyak juga hadis do'if yang diamalkan ulama. Cara menyikapinya gitu aja. Yang satu adalah keyakinan atas keabsahan hadisnya, yang satu lagi adalah mengamalkan isinya. Jadi gitu. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz. Eh, apakah mengkodok puasa itu harus di tahun yang sama sebelum puasa Ramadan berikutnya atau bisa dilanjut Ramadan berikutnya? Terus, kalau seandainya yang tadi diperbolehkan, tapi ternyata lupa jumlah puasa yang dikodok, apakah boleh kita puasa dengan niat mengkodok? Jadi kalau kita meninggalkan puasa, ini dibagi menjadi dua. Nah, penjelasannya jadi panjang ini. Kalau kita meninggalkan puasanya itu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, jadi mokel istilahnya, nggak ada alasan mokel, nggak puasa, nggak nyelesain puasa, atau memang nggak puasa dari awal, maka dia wajib untuk mengkodoknya tanggal 2 Syawal. Wajib ya. Setiap hari dia mengundur kodoknya, nambah dosanya. Pertama, dia udah dosa nggak puasa di Ramadan tanpa ada udur. Yang kedua, dia dosa nunda kodok puasa. Jadi 2 Syawal itu harus dikodok langsung. Nggak ada opsi nanti-nanti, nggak boleh. Semakin nanti-nanti, semakin numpuk dosa tambahannya. Karena dia nunda-nunda sesuatu yang nggak boleh ditunda. Itu pertama. Kalau dia nggak puasa gara-gara dia sengaja atau males. Ngapain puasa Ramadan males. Maka dia harus mengkodok segera. Nggak bisa diundur besok. Jadi tanggal 2 Syawal harus dikodok langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu meninggalkan puasanya akibat udur. Emang boleh secara syariat ya nggak puasa. Boleh. Maka di sini dia diberikan kelonggaran oleh syariat, boleh mengkodok puasa kapanpun dia mau, nggak harus segera, yang penting sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi ada waktu sekitar 11 bulan untuk mengkodok apa yang dia tinggal ketika Ramadan, puasa Ramadan, yang itu karena udur syar'i. Ya nanti orang yang meninggalkan karena udur syar'i ini akan dibagi menjadi dua lagi. Orang yang udurnya nggak hilang sampai Ramadan berikutnya,
sama orang yang udurnya itu hilang sebelum Ramadan berikutnya. Kalau orang yang udurnya itu hilang sebelum Ramadan berikutnya, maka harus dikodok sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tapi kalau orang udurnya itu nggak hilang sampai Ramadan berikutnya, maka dia bisa mengkodok puasanya setelah Ramadan berikutnya. Atau bahkan sesenggangnya. Gitu. Contoh, orang yang udurnya nggak hilang itu kayak wanita. Wanita ini melahirkan, menyusui. Belum menyusuinya selesai, hamil lagi. Misalnya masa menyusui baru 2 bulan, ngisi lagi. Habis itu melahirkan lagi. Masa menyusui belum selesai, hamil lagi. Gitu. Kalau dia gitu terus, otomatis dia bahkan meninggalkan Ramadan bertahun-tahun, maka dia bisa mengumpulkan semua kodok Ramadan ketika dia udah menopause. Kalau dia terus-terusan kayak gitu ya, hamil, hamil, lahir, hamil, lahir, hamil, lahir gitu. Nggak ada istirahat-istirahatnya. Maka nggak apa-apa, dia yang penting dicatat terus. Nanti pas udah nggak haid lagi, pasti kan nggak mungkin hamil juga. Nah, giliran dikodok semua. Lah kebetulan pas monopause jompo, akhirnya ya udah semua kodoknya itu nggak perlu dibayar dengan puasa, tapi dengan bayar fidyah. Karena dia pas mau kodok udah jompo, udah nggak mampu untuk puasa, udah pakai tongkat ya. Ya itu salah satu contoh di mana ada udzur syar'i itu yang nggak selesai-selesai bahkan ketika Ramadan berikutnya. Tapi kan rata-rata kita itu udzur syar'inya selesai sebelum Ramadan berikutnya. Maka harus diselesaikan kodoknya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau udah lewat Ramadan berikutnya, belum selesai kodoknya, masih punya tanggungan, maka dia tetap harus mengkodoknya setelah Ramadan selesai. Itu hitungan kodok itu nggak akan hilang sampai kalian bayar. Bedanya, kalau sampai ngelewatin Ramadan berikutnya, kalian wajib mengkodoknya, tetap wajib mengkodoknya, plus harus bayar fidyah. Tiap hari kalian kodok puasa yang telat dibayar sampai lewat Ramadan berikutnya. Kok sampai Ramadan 2 tahun berikutnya masih belum dibayar, maka fidyahnya nambah lagi. Gitu terus sampai Ramadan berikutnya, plus dosa ya. Ini dosanya harus diingat ya. Fidyah mah receh. Dosanya ini yang nggak receh gitu. Maka hati-hati, jangan sampai menggampangkan kodok dari puasa Ramadan. Kalau kita itu nggak tahu bilangannya, maka kata ulama, kodoklah puasa sampai yakin semua beres terkodok. Entah itu keyakinan kalian kapan. Pokoknya kodok aja selama kalian tuh yakin, Bismillah ini udah selesai nih kayaknya semua kodoknya. Silakan kalian pikir diri hitungannya berapa gitu. Itu kalau kita itu lupa dulu itu nggak puasa berapa hari. Dan ingat, ini kalau puasanya udur syar'i. Kalau puasanya kalian gara-gara males. Ustaz dulu anak nggak dapat hidayah Ustaz. Jadi apa namanya, males aja dulu puasa itu. Paling puasa sebulan sekali gitu. Berarti begitu kalian dapat ilmunya, langsung mengkodoknya tanpa stop. Non-stop setiap hari. Nggak boleh satu hari pun kalian buat leyeh-leyeh. Kenapa? Karena dulu kalian ninggalinya gara-gara males belajar. Nggak tahu kalau ternyata azabnya nggak puasa itu kayak gini, kayak gini, kayak gini kan. Baru sadar sekarang, besok harus puasa langsung, harus kodok. Harus, dan nggak boleh ada jeda. Harus sampai selesai semuanya baru silahkan jeda nggak puasa. Karena kalian ninggalinnya gara-gara apa? Tanpa udur syar'i, nggak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda. Semakin ditunda, dosanya semakin numpuk segunung ya. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah cukup Ustadz untuk pertanyaan yang terakhir. Baik, karena sudah selesai, kita akhiri untuk